Shalom, kita kembali lagi ibadah online. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami dapat kembali lagi memulai ibadah kami. Dan Tuhan, urapi secara khusus setiap yang mendengarkan. Urapi juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita pada hari ini adalah hati yang hancur. Kita baca dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau sebenarnya patah hati ini pengertiannya bisa menjadi lain. Sebenarnya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang hancur hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, Tuhan dekat dengan orang-orang yang memiliki hati yang hancur. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in the spirit. Jadi hancur dalam roh. Hati manusia itu mudah terluka, mudah sakit hati, sangat rapuh. Hati adalah sumber kehidupan. Saudaraku, hati itu menunjukkan seperti apa kita ini. Cara hidup kita, tingkah laku kita, itu ditunjukkan dari hati. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini menunjukkan bagaimana keadaan kita. Sama seperti hati ini sama seperti pabrik. Lalu cara hidup, gaya hidup, keputusan-keputusan yang diambil, cara menyikapi berbagai hal, itu adalah produk daripada pabrik itu. Apa yang keluar dari pabrik itu, yaitu hati manusia. Hati manusia yang hancur terjadi bila hati itu dilawat oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Hati yang hancur itu lebih daripada menangis. Ada banyak orang menangis, tetapi menangis tidak di dalam. Tidak di dalam hatinya, tidak hancur, tidak menangis. Jadi hati itu, hati yang hancur itu lebih daripada hati yang sedih. Jiwa yang hancur, rohnya hancur, itulah hati yang hancur. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang hancur hatinya. Dalam bahasa Ibrani, hati yang hancur itu shabar leb. Bahasa Gerika, sutribo kardia. Artinya adalah perasaannya hancur. Motivasinya hancur. Tidak ada motivasi lain kecuali Tuhan. Hanya Tuhan. Kerinduannya hancur. Kerinduannya hanya Tuhan. Kemauannya hancur. Jadi yang dia mau adalah kemauan Tuhan. Tujuan hidupnya hancur hanya Tuhan. Prinsip-prinsip dalam hidup hancur. Inteleknya hancur. Jadi kehancuran ini hanya bisa terjadi kalau kuasa Tuhan meliputi kita manusia. Saudaraku, ini lebih daripada menangis. Kadang-kadang orang menangis karena kasihan kepada diri sendiri. Kasihan diriku, malang aku menderita, orang menangis. Tetapi hatinya tidak hancur. Hatinya tidak menangis. Saudaraku, hati yang hancur itu hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Hati yang hancur
hati yang lembut, hati yang penuh kasih, hati yang terbuka, hati yang mudah diajar oleh Tuhan, hati yang tidak sombong, dan hati yang hancur, akan terjadi pertumbuhan rohani di dalam dia. Firman Tuhan berkata, Yesus mengajar, biji gandum itu harus hancur kulit kerasnya. Kulit keras hancur baru ada pertumbuhan. Kalau kulit keras tidak hancur, tidak terjadi pertumbuhan. Hati yang keras, hati yang berakar pada pembenaran diri sendiri. Merasa diri benar, menolak untuk bertobat. Tidak mau diubah karena dia merasa dia benar, dia oke-oke saja. Merasa dia sudah baik, dia tidak perlu diubah. Itu hati yang keras. Dan kalau ditegur, emosi, tidak bisa ditegur. Nah saudaraku, kita akan lihat bermacam-macam hati yang hancur. Yang pertama, hati yang hancur karena menyesali dosa-dosanya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13, 14, kemudian 18, 19. Ini adalah Daud pada waktu dia mengaku dosanya, pada waktu dia jatuh dengan Batseba dan Nabi Nathan datang kepadanya. Lalu dia menyesal atas dosa-dosanya. Dan inilah doanya di hadapan Tuhan. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Berarti bahwa dia sungguh-sungguh berjuang supaya dia kembali lagi kepada posisinya di hadapan Tuhan. Jangan mengambil rohmu dari aku Tuhan. Bangkitkan kembali kegirangan sukacita karena aku selamat. Karena sekarang udah hilang sukacita. Nah saudaraku, ayat 18-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ayat 18, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tapi hati yang hancur itu berharga di mata Tuhan. Nah ketika kita menyesal akan dosa kita, hati kita hancur karena dosa. Karena kita menyakiti hati Tuhan. Allah akan berikan pengampunan yang dikaruniakan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Tapi kita harus betul-betul memiliki hati yang hancur. Karena mengapa hati hancur? Karena kita menyakiti orang, menyakiti yang kita cintai, kita sakiti, yaitu Tuhan. Korban persembahan kepada Allah, itulah jiwa yang hancur. Hati yang remuk. Saudaraku, kaca, ada satu ilustrasi kaca yang dibawa untuk raja, tapi kemudian jatuh. Pecahan-pecahan itu kecil-kecil. Tetapi di tangan seorang ahli, kaca itu dibentuk dari potongan-potongan kecil-kecil itu menjadi benda seni yang berharga. Tuhan mau kita hancur hati. Dari situlah kita dibentuk menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Tanda penyesalan karena kita menyakiti hati Tuhan. Saudaraku, pada waktu Petrus
menyangkal Yesus. Yesus berkata bahwa sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus pada waktu itu dia berada di halaman imam besar. Waktu ditanya, engkau adalah salah seorang dari dia. Petrus menjawab, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal sampai 3 kali. Kemudian ayam berkokok. Saudaraku, lalu Petrus pergi keluar. Firman Tuhan berkata, dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itu dalam Matius 26, 74, 75. Mengapa Petrus menangis dengan sedihnya? Kata firman Tuhan. Karena dia menyangkal Yesus yang dia kasihi. Karena dia lakukan sesuatu yang salah. Dia berdosa. Dia menyangkal Yesus. Pada waktu Yesus bangkit, disampaikan di dalam kitab Markus bahwa beritahu kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Dan dikatakan bahwa beritahu kepada Petrus. Mengapa Tuhan menyebut khusus Petrus? Yang lain tidak disebut nama. Kenapa Petrus? Karena waktu itu Petrus, dia sangat menyesal atas dosa-dosanya. Dan dia pasti menyalahkan dirinya. Aku tidak layak. Aku tidak layak karena aku sudah berdosa kepada Tuhanku. Aku telah menyangkal dia. Aku tidak layak lagi. Aku tidak layak. Yesus menyebut namanya. Beritahu kepada Petrus. Karena Yesus, Tuhan mengasihi kita. Dan kemudian pada waktu bertemu dengan Petrus, Yesus berkata, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku phileo kepadamu. Sekali lagi Yesus tanya, Petrus anak Yohanes, apakah engkau agape terhadap aku? Kembali lagi dia jawab, Tuhan engkau tahu, aku phileo kepadamu. Saudaraku, kasih yang dikatakan oleh Petrus itu bukan agape. Karena dia tahu dia tidak layak. Dia tahu bahwa dia telah salah. Bahwa dia berdosa kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga kali Yesus berkata, Petrus anak Yohanes, apakah engkau phileo kepadaku? Saudara, Alkitab berkata, Petrus menangis. Petrus menangis karena dia tahu bagaimana posisi dia saat itu. Tetapi dengan kasih Tuhan Yesus angkat dia. Saudaraku, itulah hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati yang hancur karena menyesali dosa-dosanya. Saudaraku, apa firman Tuhan berkata? Tuhan dekat kepada orang yang hancur hati. Dikatakan bahwa walaupun aku mempersembahkan korban bakaran, engkau tidak akan terima. Tetapi jiwa yang hancur itu sebagai korban yang indah di hadapan Tuhan. Yang kedua, hati yang hancur karena merindukan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Oh, ayat 1 dulu. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai
kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku, ini Mazmur ini Bani Korah. Bani Korah ini keturunan Lewi. Dia memiliki tugas untuk memuji Tuhan di bait Allah. Karena Heman itu adalah keturunan dari Bani Korah. Ketika dalam pembuangan di Babel, bait Allah dihancurkan. Pikiran mereka hanya tertuju kepada tempat kediaman Allah. Mereka rindu rumah Tuhan. Rindu untuk kembali lagi ada ibadah-ibadah di hadapan Tuhan. Dan rindu ini adalah kekuatan dari cinta. Ada perasaan yang kuat di dalam diri seseorang untuk ingin berjumpa dengan Tuhan. Sehingga memberikan rasa pedih di dalam hati. Kalau kita lihat lagi Mazmur Bani Korah, karena Bani Korah itu penyanyi, pemimpin puji-pujian dan musik di rumah Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 sampai 4. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudaraku, Heman itu adalah keturunan Bani Korah yang dia adalah pemimpin puji-pujian dan musik di rumah Tuhan. Dan dia menyanyikan nyanyian-nyanyian Daud. Saudaraku, sehingga ada banyak yang menafsirkan bahwa sebenarnya ini adalah nyanyian Daud yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Dan saudaraku, di dalam ayat 2 berkata, seperti rusa yang merindukan air, sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa kerinduan kepada Allah itu karena cinta. Karena mencintai dan ingin bertemu, selalu ingin bertemu dengan Allah. Di dalam ayat 3 dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? When shall I see my heavenly country? Kapan aku bisa lihat lagi? Begitu rindu, sudah tidak tahan, ingin bertemu. Bahkan dia katakan bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang bertanya, di mana Allahmu?
Karena dia merasa bahwa dia jauh. Dia rindu untuk dekat dengan Allah. Itu I have had no appetite for any. Saya nggak ada keinginan apa-apa. Saya hanya ingin bertemu dengan Allah. Saudaraku, kerinduan ini begitu besar karena mencintai. Apa kata firman Tuhan, kalau seorang mencintai, dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, dia pasti akan dihina. Karena cinta itu begitu kuat, tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan cinta itulah yang membuat sehingga rindu kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya bacakan sekali lagi Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudaraku, bagaimana keadaan kita? Rindukah kita kepada Allah? Apakah kita memiliki hati yang hancur? Atau hati kita hancur karena sebenarnya egois. Sebenarnya kita ingin kepentingan diri sendiri. Karena kita ingin membela diri kita sendiri. Karena kita merasa bahwa kita tidak diperhatikan. Kita merasa bahwa kita dianggap salah padahal tidak salah. Saudaraku, hancur hati itu berharga di mata Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Saudaraku, siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, berkati roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Supaya kami masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Supaya kami ambil bagian di dalamnya. Supaya kami ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Supaya kami mengerti, Tuhan, apa artinya penderitaan Kristus. Berkati perjamuan ini dan biar kami makan menjadi kekuatan tubuh kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama dalam nama Yesus.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan. Ubahlah kami. Supaya kami dapat memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati yang mudah dibentuk. Hati yang mudah diajar. Supaya kami rendah hati dan tidak sombong. Tuhan, kami mau ada pertumbuhan rohani dalam kami. Roh Kudus bekerjalah pada kami. Dan biar ubah hati kami menjadi hati yang lembut. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang menangani COVID. Tuhan, berikan imun sistem yang tinggi. Dan Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit yang menderita COVID ini. Tuhan, sembuhkan mereka. Orang-orang yang menderita karena penghasilan mereka tidak ada lagi, mereka di PHK. Tuhan, berkati dan pelihara. Orang-orang yang mendapat gaji hanya separuh, Tuhan berkati dan pelihara. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang punya perusahaan yang jatuh, perusahaan-perusahaan mundur karena COVID ini. Tuhan berkati mereka, biar Engkau berikan hikmat untuk mengatasi segala sesuatu. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.